tema mencari dan mengenali kehendak Allah. Memang tema yang tidak mudah ya, karena memang Allah itu begitu besar dan kita begitu kecil. Pemikiran Allah itu tidak terbatas dan kita sangat terbatas. Jadi benar-benar sesuatu hal yang tidak mudah, tetapi mari kita di awal ini berorientasi pada proses dan bukan hasil ya. Jadi di dalam mengenali dan mencari kehendak Allah, mari kita bersama-sama berjalan sebagai satu proses dan bukan hanya mencari hasil. Karena seringkali apa yang Allah mau nyatakan lewat berbagai macam hal atau peristiwa itu adalah untuk membentuk kita. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi modal kita. Kalau saya sudah menemukan ternyata tujuan hidup saya itu adalah untuk melakukan kehendak Tuhan, maka tentu yang menjadi model kita, acuan kita, teladan kita pasti Yesus. Kalau kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, jadi ini yang sungguh-sungguh menjadi tujuan hidup Yesus. Tujuan Dia turun dari surga bukan untuk melakukan kehendaknya, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, buat kita yang ingin sungguh-sungguh mencari dan mengenali kehendaknya, satu hal yang positif sekali, kita sudah berada pada satu tahapan yang lebih maju ya. Artinya kalau saya tadi tidak tahu bagaimana harus menjalani kehidupan, saya pikir saya mau hidup sesuai dengan apa yang saya pikir baik. Tetapi kita sudah tahu bahwa tujuan hidup kita sebenarnya adalah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sebagaimana juga apa yang menjadi tujuan dari Yesus. Karena kita sebagai murid, kita meneladani Yesus, ya. Nah, berarti kita sudah betul-betul ada di jalan itu, ya. Tinggal bagaimana kita mengenali kehendaknya, itu yang menjadi proses kita selanjutnya. Kalau dulu kita arah hidupnya tidak peduli apa kata Tuhan, sekarang kita udah switch, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Tentu dari proses hidup yang lama ke hidup yang baru itu ada suatu perjuangan berat juga, pasti pertobatan. Dan juga seperti Teresa Avila, untuk masuki ruang pertama itu tidak mudah juga ya. Pasti kita harus melepaskan segala macam kedagingan yang selama ini udah kita biasa lakukan. Nah, tapi karena rahmat Tuhan, kita ditarik. Karena cinta Tuhan, kita disanggupkan untuk bisa mau untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, kalau menurut Yohanes Salib itu benar-benar cinta sentuhan kasih Allah yang menolong kita bisa melepaskan apa yang duniawi, ya, apa yang tadinya begitu nikmat, sekarang kita bisa tinggalkan karena ada yang lebih indah, lebih nikmat, yaitu sentuhan Allah, kasih Allah yang sudah pernah kita alami. Mungkin lewat retret awal, lewat seminar hidup baru dalam roh, ataupun lewat doa kita secara pribadi, atau doa kita secara komunitas di dalam sel. Kalau kita makin mencintai Tuhan, pasti pelan-pelan kita akan semakin juga menolak apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Jadi kehendak Allah ini menjadi tujuan hidup kita, norma kita yang tertinggi di dalam hidup. Karena kita percaya bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu benar-benar baik buat kita. Saya ingat waktu sekitar ya baru-baru menikah ya, saya di Malang, saya tuh masih sering takut. Wah, takut nanti kalau besok saya mati, nanti takut kalau besoknya itu ada masalah, takut kalau tiba-tiba kalau terjadi bencana seperti apa ya. Bagaimana ya rumah saya, bagaimana anak saya, bagaimana kehidupan saya, dan banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di dalam pikiran saya. Saya juga ingat saya pernah mendengarkan kesaksian seorang yang juga pelayan Tuhan. Dia mengatakan banyak persoalan, banyak ujian yang harus dia lewati. Nah, saya sampai protes juga sama Tuhan waktu dengar, masa sih Tuhan untuk ikut Engkau itu kok banyak sekali ya hal-hal yang harus dilewati. Kok rasanya takut saya dan kayaknya serem gitu. Tapi kemudian saya menerima terus pengajaran, saya bisa melepaskan pikiran-pikiran seperti itu dan mulai mengembangkan keyakinan, kepercayaan bahwa apa yang Tuhan mau berikan kepada saya itu pasti baik. Kita harus pelan-pelan percaya, melepaskan segala ketakutan kita. Nah, itu adalah proses yang harus kita jalani. Nggak apa-apa, kita lewati terus. Kita beruntung bahwa kita punya teman-teman di dalam komunitas
yang akan terus saling menguatkan dengan kita. Makanya penting sekali untuk terus menerima pembinaan dan pengajaran, ya, supaya kita terus bertumbuh. Dan pertumbuhan itu memang butuh waktu, jadi tidak instan. Jadi kita sabar aja dengan semua proses yang sedang kita hadapi. Kalau saat ini kita masih kadang-kadang down, jatuh bangun, itu pun tidak apa-apa, manusiawi, dan kita yang penting jalan terus. Nah, jadi Allah mempunyai rancangan yang indah. Ini perlu kita baca di dalam kitab suci, supaya tiap hari kita tuh mengimani, kita menambahkan juga harapan di dalam diri kita lewat pembacaan sabda Tuhan. Ya, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya tahu kita ini pasti hampir banyak dari kita itu cukup edik dengan HP, ya, atau dengan medsos, dengan IG, dengan apalagi ya, broadcast di dalam WA, yang kadang isinya itu menambah iman, yang kadang isinya menambah ketakutan. Makanya kalau kita ada di dalam lingkungan rohani, pasti kita akan lebih banyak menerima broadcastan yang menguatkan iman, ya. Nah, itu juga bisa menjadi cara Tuhan untuk berbicara kepada kita untuk situasi kita pada saat itu. Tapi kalau kita banyak mencari hal-hal yang di luar iman, di luar rohani, maka kita juga harus waspada. Itu bisa juga menggerus iman kita. Ya, kadang-kadang membuat kita makin khawatir dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita perlu bijaksana apa yang perlu kita follow, ya, misalnya di IG. Supaya yang kita follow itu betul-betul yang membuat kita juga semakin bertumbuh. Kalau kita sering membaca sabda Tuhan, maka firman Tuhan yang isinya janji Tuhan, yang isinya sungguh-sungguh memberikan suatu kepastian, jaminan buat kita, walaupun kita nggak melihat, tapi kita percaya, itulah iman, ya. Dan kita percaya Allah kita itu baik, walaupun tampaknya sekarang ini jalannya masih gelap, jalannya kok berliku-liku banget. Saya kok belum ketemu, ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Saya kok belum ketemu yang namanya itu damai. Saya kok belum ketemu, ya, bahwa persoalan dalam keluarga saya itu udah beres. Bahkan persoalan di keluarga saya kok tampaknya tuh banyak dan besar sekali. Soal macam-macam, ya, soal anak lah, keuangan lah, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Ada aja gitu. Tapi kembali di awal saya udah katakan, mari kita berorientasi pada proses dan bukan hasil, ya, di dalam menemukan kehendak Tuhan. Jadi rencana Tuhan itu bahwa kita itu mengalami kebahagiaan. Sejak awal penciptaan juga Tuhan sudah menciptakan, dan Dia mengatakan semua ini amat baik, ya. Tuhan juga menciptakan Firdaus supaya kita bisa hidup dan tinggal di dalamnya, dan kita mengalami segala kebaikan Tuhan. Dan kita tahu bahwa karena dosa, kita sendiri yang menolak cinta Tuhan itu. Kita yang menolak untuk mengikuti aturan Tuhan, dan akhirnya kita mengalami juga banyak persoalan dan kesulitan-kesulitan serta kesukaran. Sejauh kita mengikuti kehendak Tuhan, yakinlah kita juga aman, gitu ya. Dalam arti kita nggak akan mengalami hukuman-hukuman baik di dunia ini pun maupun nanti setelah kematian. Di dunia ini artinya apa? Firman Tuhan itu selalu baik, ya. Aturan Tuhan itu selalu baik, dan tidak ada satu aturan manusia yang menentang aturan Tuhan. Jadi kalau kita hidup sesuai kehendak Tuhan, pasti juga kita di dunia ini hidupnya beres gitu. Tapi ya itu lagi, kembali karena manusia itu kadang-kadang masih ada konkupishensia, ya, kita masih kembali ke kedagingan. Kadang-kadang godaan-godaan untuk melawan, ya, kehendak Tuhan, melakukan sesuatu yang kita tahu itu buruk, tetapi pengen kita lakukan, itu masih ada, ya. Nah, oleh sebab itu perlu pertobatan terus-menerus. Untuk mengenali kehendaknya, kembali lagi, saya anggap kita semua sudah pada titik yang sama, ya. Kita sudah pada hidup yang mau mengikuti kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau masih ada pergumulan-pergumulan, nggak apa-apa. Kita sambil jalan aja, ya. Pergumulan dalam arti, yakin nggak ya? Ya, masih yakin nggak ya Tuhan itu sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat aku? Itu bisa jadi suatu godaan untuk menarik kita mundur, menjauh dari Tuhan. Tapi kalau ada hal seperti itu, kita abaikan, ya. Kita terus berfokus pada pengajaran Tuhan. Itu aja. Nah, mengenali kehendak Tuhan itu
ada beberapa sumber ya. Yang pertama pasti firman Tuhan, karena itu adalah pikiran dan kehendak Tuhan sendiri yang dinyatakan kepada kita ya di dalam sejarah manusia, ditulis oleh para ahli kitab suci dengan teologi-teologi mereka yang mungkin kadang-kadang itu sulit buat kita untuk pahami karena jaraknya antara penulisan itu dan kita itu ribuan tahun, dengan konteks dan perbedaan historis, dengan perbedaan orang-orang, perbedaan cara bertutur, perbedaan lingkungan budaya dan cara pikir. Maka tidak selalu mudah untuk kita pahami apa sih maksud firman ini buat aku. Tapi selalu ada cara membaca kitab suci yang membuat kita tuh lebih mudah ya. Artinya melihat bagaimana Tuhan berbicara untukku secara pribadi bisa dengan Lectio Divina. Tapi nggak ada salahnya kita juga menambah pengetahuan kita bagaimana menginterpretasi, menafsirkan kitab suci sebagaimana yang diajarkan di dalam kadang-kadang oleh para ahli kitab suci di dalam kursus-kursus kitab suci. Firman Tuhan itu sumber yang pertama dan utama. Jadi kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan sabda Tuhan, ya udah kita langsung tolak. Misalnya saya pernah suatu ketika ditawarin nih ya untuk menjadi dealer minuman keras, menjual minuman keras. Cuannya pasti banyak ya, dan siapa yang gak juga mau dapat cuan yang banyak, pasti saya juga mau. Tetapi karena saya tahu ini pasti gak sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti efeknya juga bisa jelek buat orang lain, saya langsung menolak gitu ya. Jadi sumber utama dan pertama itu percaya sungguh pada janji Tuhan di dalam firman. Nah, bagaimana kita bisa tahu, bagaimana bisa kita percaya kalau kita nggak pernah membaca? Nah, inilah kehendak dan pikiran serta rencana Tuhan, yaitu lewat sabdanya. Ketika saya mengalami persoalan-persoalan setiap hari, sabda Tuhan itu kerap kali menolong saya. Misalnya ketika saya sungguh-sungguh berada di dalam kondisi yang down ya. Saya memutuskan sesuatu, tapi kemudian saya merasa kehilangan ya. Di situ Tuhan juga meneguhkan saya untuk terus melangkah maju. Jadi sabda Tuhan itu sungguh-sungguh menolong kita untuk peristiwa hidup sehari-hari. Nah, yang kedua lewat ajaran gereja. Ajaran gereja ini turunan dari kitab suci sebenarnya. Di dalam kitab suci tidak semua sudah jelas ya, sudah konkret untuk menjawab persoalan hidup zaman ini. Seperti misalnya tentang internet ya. Nggak ada di dalam kitab suci. Zamannya belum zaman internet waktu itu. Ya, tetapi kita bisa mendapatkan itu di dalam ajaran gereja. Ya, banyak sekali ajaran gereja yang kita bisa baca di dalam dokumen-dokumen yang sudah diterjemahkan oleh KWI yang berasal dari Konsili Vatikan Kedua, seperti Lumen Gentium, Gaudium et Spes dan seterusnya. Ya, kemudian juga katekismus. Lalu juga ensiklik-ensiklik Paus, himbauan-himbauan, ya, banyak sekali. Itu yang perlu kita baca. Tapi seringkali ini nggak sampai ke umat ya, nggak sampai ke orang awam. Mungkin para pastor membaca, dan itu pun hanya diberikan itu sedikit-sedikit untuk kita pahami gitu. Nah, jadi gereja itu didirikan untuk mengajar dan membimbing kita. Dan sebagai magisterium, gereja itu mempunyai juga kewenangan untuk mengajar serta ajarannya itu tidak salah ya. Jadi kita beruntung bahwa kita tidak hanya menafsirkan sendiri kitab suci untuk mendapatkan jawaban buat persoalan-persoalan kita zaman ini. Tetapi kita bisa membaca dan mendapatkan banyak sekali pengajaran-pengajaran itu, teologi-teologi Katolik justru di dalam ajaran gereja Katolik. Makanya kita perlu membaca ya. Banyak sekali ratusan yang sudah diterbitkan oleh gereja untuk melengkapi kita di dalam menjadi pembimbing dan penuntun di dalam hidup kita setiap hari. Siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Artinya apa? Ini disampaikan oleh Yesus kepada para murid. Nah, para murid itu kita tahu kemudian diteruskan, para rasul itu diteruskan oleh magisterium di dalam gereja Katolik. Kita tahu paus yang pertama itu adalah Petrus, dan kemudian bersama para rasul penerusnya adalah para uskup. Dan mereka inilah yang mempunyai kuasa mengajar di dalam gereja. Yang ketiga, caranya untuk mengenal kehendak Tuhan itu lewat status hidup. Artinya apa?
untuk mengenali kehendak Tuhan itu tidak mungkin Tuhan membuat kita itu menjauh dari panggilan kita yang utama. Jadi kalau misalnya kita menikah, ya saya katakan menikah itu karena sebagian besar dari kita kan berasal dari keluarga, pasti berasal dari keluarga dan sudah berkeluarga atau yang punya rencana untuk berkeluarga. Nah, kalau memang itu menjadi panggilan kita, pasti Tuhan juga tidak akan menjauhkan kita dari keluarga kalau itu merupakan kehendaknya. Artinya, kalaupun kita melayani, jangan sampai pelayanan itu menjadi musuh buat keluarga. Nah, ini di awal-awal itu karena saya masih belum murni juga melayani. Kadang-kadang pelayanan itu menjadi sumber konflik juga buat saya dengan suami. Nah, suami itu juga masih dimurnikan ya, bagaimana dia juga belajar untuk tidak menjadikan saya itu dengan obsesi dan posesifnya dia sendiri. Nah, ini saya juga udah izin suami ya. Suami juga punya luka di masa lalu dan dia itu melihat bagaimana papanya itu tidak mengasihi mamanya. Sehingga sebagai anak tunggal, suami saya itu merasa sangat bertanggung jawab dan terobsesi untuk menyenangkan mamanya lewat dia. Ya, itu juga pesan papanya pada waktu sebelum papanya meninggal. Nah, akhirnya itu pun dilakukan kepada saya. Hal yang sama itu dilakukan juga buat saya, ingin memprotek saya. Nah, pelayanan buat suami tidak otomatis itu membuat suami saya itu bisa mengerti ya bahwa ini sesuatu yang baik. Kalau saya harus berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi pikiran dengan orang-orang di luar keluarga, di luar suami saya. Nah, jadi masih ada proses tuh, konfliknya banyak antara suami yang juga perlu melihat ya bahwa saya itu juga dipakai oleh Tuhan, keluarga ini juga menjadi saksi ya, boleh menjadi berkat buat orang lain. Saya sendiri mungkin switch dari yang tadinya mencari popularitas, pengakuan dunia, kemudian di switch ke pelayanan, itu juga belum murni 100% untuk melayani Tuhan ya. Masih ada ya keinginan saya untuk saya dianggap hebat di dalam pelayanan ya, sampai suami saya itu pernah ngomong, "Oh, kamu melayani itu hanya cari popularitas," gitu ya. Wah, waktu itu ya memang sedih dan marah juga ya saya di dalam hati. Karena saya nggak merasa itu. Tetapi ya itulah, kadang-kadang apa yang kita nggak rasakan bisa orang lain yang terdekat dengan kita itu melihatnya. Oleh sebab itu kalau mendapatkan kritikan yang kayaknya nggak enak di telinga, coba kita nggak langsung protes ya. Tetapi coba kita renungkan, apa iya ya? Waktu itu saya coba untuk diam, saya coba untuk merenungkan itu walaupun dengan hati yang sakit gitu. Masa sih aku cari popularitas? Tapi ternyata memang saya masih belum murni juga rupanya ya. Jadi banyak hal yang masih dimurnikan dalam diri saya. Nah, sampai suatu ketika saya itu dilarang untuk melayani sama sekali oleh suami. Hanya di rumah gitu. Ya udah, saya nurut, saya baca kitab suci, kemudian saya banyak baca buku, banyak berdoa. Rupanya itu juga dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan saya, untuk saya juga belajar lebih banyak dulu sebelum saya melayani kembali. Dan pada akhirnya juga suami mengizinkan saya kok setelah beberapa bulan, mungkin setengah tahun. Akhirnya ketika saya ngomong lagi, suami mengizinkan gitu. Jadi kalau memang udah berkeluarga, ya nggak boleh suami dikorbankan terus ya. Kalau udah berkeluarga, ya nggak boleh keluarga dikorbankan untuk pelayanan keluar, walaupun itu tampaknya kan baik kan. Nah, inilah yang menjadi seninya kita berkeluarga, membagi waktu antara keluarga dan pelayanan. Itu adalah suatu seni ya. Tapi ini juga suatu proses yang tadi saya katakan, bahwa ketika kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama baik, kita sulit untuk menentukan. Justru di situ kita akan semakin mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita semakin mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, di situ kita akan semakin mengenal betapa baiknya Tuhan. Di situ kita akan semakin mengenal cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Di situ kita pun akan semakin mengenal Tuhan yang mengasihi kita. Jadi alangkah indahnya proses itu. Jadi kalau misalnya ada kalimat nih, kita sebagai awam itu kita diutus ketika kita pergi ya. Kita menginjil ketika kita pergi, bukan kita pergi untuk menginjil seperti para misionaris
Jadi kalau para misionaris itu kan mereka khusus pergi. Kalau misalnya dulu di Indonesia ini aja ada iman Katolik karena ada para misionaris. Kita tahu seperti Franciscus Xaverius sampai ke Papua, itu jauh sekali dari negaranya ya. Tapi dia pergi untuk menginjil. Tapi kalau kita ngantar anak sekolah, di situ kita bisa menjadi saksi juga tentang kebaikan Tuhan. Misalnya doa kita terkabul, jangan pelit-pelit untuk mengatakan kebaikan Tuhan buat keluarga kita. Kalau kita nggak pelit bersaksi, ya, kita akan mendapatkan lebih banyak lagi tuh ya kesaksian. Nah, kalau kita berbagi, kita sendiri akan mendapatkan lebih banyak. Ya, jangan pelit, jangan takut. Kalau apa yang kita buat itu, kita yakin adalah untuk kebaikan orang lain. Nah, lewat status hidup kita, kadang-kadang kita itu bisa masuk ke tempat-tempat yang para imam dan para religius itu nggak bisa masuk. Misalnya di tempat kerja, ya, dimana mungkin orang-orang itu kering tapi nggak tahu harus apa. Nah, ketika kita tahu bahwa kita memiliki Yesus, ya, di situ kita bisa berbagi. Nah, yang keempat, di situ melalui tanda-tanda lahiriah. Yang tanda-tanda lahiriah itu seperti ini. Misalnya peristiwa di sekitar kita. Kita bisa tahu lah, misalnya kalau seperti saya nih, pengen pelayanan tapi dulu mertua saya pas sakit, kemudian atau mungkin suami saya keberatan, ya udah saya rem dulu gitu kan. Jadi itu seperti itu tanda lahiriah. Yang kedua misalnya ada hambatan-hambatan. Kita juga bisa mulai lebih peka. Apakah ini cara Tuhan untuk berbicara pada saya bahwa saya tidak perlu melakukan hal tersebut? Atau misalnya di gereja nih, ada suatu kegiatan yang baik mau dimulai, kita pengurus gereja, kita DPP misalnya, atau kita pengurus lingkungan. Maka sesuatu yang baik itu pasti sejalan dengan kehendak Tuhan ya. Jadi jangan sampai kita menjadi penghambat untuk kegiatan-kegiatan yang baik yang mau diinisiasi oleh orang lain. Kemudian juga tanda-tanda lahiriah itu seperti rasa jengkel, mudah capek. Kalau saya disuruh misalnya baksos, saya tuh kok rasanya berat ya, padahal ini baik. Kok rasanya saya nggak ada panggilan yang membuat saya tuh kepengen sekali gitu. Padahal ini baik ya, mungkin bukan di situ ya panggilan kita secara khusus untuk melayani. Tapi kalau saya disuruh untuk dengerin curhatannya orang, kok saya itu punya waktu dan punya kesabaran untuk mendengarkan walaupun teman saya itu ngobrol sampai 1 jam misalnya gitu. Dan saya harus misalnya mengurangi waktu istirahat saya karena pengen dengerin. Dan saya merasa apa yang saya bisa sampaikan itu kok berguna buat dia ya. Nah, bisa jadi itu memang panggilan kita di situ. Perasaan itu juga menjadi salah satu cara untuk Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Tadinya saya nggak mengerti, saya pikir perasaan saya itu nggak penting gitu. Tetapi ternyata ketika saya itu banyak berbicara juga ya dengan seorang teman, dia itu juga psikolog, dia psikiater juga. Dia bilang perasaan itu penting gitu ya. Dan di situ saya juga mulai membaca buku-buku. Tuhan juga bisa berbicara lewat perasaan kita. Bagaimana Yesus juga menangis ya. Bagaimana Yesus juga bisa berbelas kasih. Itu juga bagaimana Tuhan memakai perasaan kita untuk juga menggerakkan kita melakukan suatu tindakan-tindakan yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, tanda-tanda lahiriah ini kadang jelas tapi juga kadang nggak jelas. Kalau nggak jelas itu kita masuk ke tanda-tanda batin yang disampaikan oleh Roh Kudus dalam batin kita. Saya ingat suatu ketika waktu misa malam Paskah, saya duduk paling depan karena saya waktu itu lektor. Lalu setelah komuni saya biasanya kan berdoa lebih dalam, lebih banyak gitu. Pada waktu itu entah kenapa saya nggak pernah berpikir apapun. Seperti ada suatu pengertian ya di dalam, ada suara yang sangat lembut gitu dalam diri saya yang mengatakan kembali ke gereja. Maksudnya apa ya? Kembali ke gereja itu saya pahami seperti ini. Waktumu ini adalah untuk kembali melayani di paroki, maksudnya gitu ya. Saya nangkepnya seperti itu. Waktu itu saya bilang, oke, kalau gitu saya akan ngomong ke Romo Paroki. Karena waktu itu saya kan lebih banyak waktu untuk di komunitas. Dan ya dulu saya seksi pewartaan di paroki, tapi setelah diganti dan seterusnya saya nggak terlibat secara aktif lagi. Kecuali ya dipanggil untuk lektor atau datang pada lingkungan, tapi tidak terlibat dalam pengurus begitu. Nah waktu itu
saya pikir dalam doa itu oke, kalau gitu nanti keesokan atau beberapa waktu kemudian nanti saya akan datangi Romo Paroki, saya akan ngomong ke Romo Paroki, Romo saya tuh mau loh kalau misalnya diberi tugas di paroki, atau saya ada sesuatu yang perlu saya lakukan di paroki, saya bersedia. Saya pikir seperti itu. Nah oke, setelah itu waktu itu malam Paskah, nah seminggu setelah Paskah itu saya memang belum sempat ke Romo Paroki untuk menyampaikan maksud saya. Lalu Vikjen itu menelpon, Bu Ellen, ini ada permintaan dari uskup untuk Ibu Ellen menjadi ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci. Waduh, saya waktu itu ya nggak kepikiran sama sekali, karena saya berpikir wah, ada di keuskupan, saya nggak paham bagaimana keuskupan itu bergerak dan seterusnya. Saya nggak pernah ada pikiran untuk melayani di situ. Waduh, rasanya kesibukan tuh udah segini gitu, nggak mungkin ditambah lagi. Tapi kalau saya pikir di paroki kan nggak apa-apa lah, masih bisa. Nah ini keuskupan saya nggak ngerti apa-apa, saya pikir. Wah, saya akhirnya bilang saya nggak bisa menjawab ya. Waktu itu spontan sebenarnya saya jawab, waduh sepertinya saya nggak bisa deh, Romo, saya bilang gitu. Tapi Romonya bilang, udahlah Ibu Ellen, diterima aja, ini nggak apa-apa kok gitu. Terus akhirnya saya katakan saya minta waktu untuk bicara dengan suami dan saya minta waktu untuk berdoa. Waktu itu sebelum bicara dengan suami saya pikir-pikirin dulu sendiri ya. Waduh gimana ya, saya rasanya kok nggak bisa gini. Saya juga ngomong ke suami dan akhirnya suami juga bilang, waduh kok nambahin lagi kerjaan gitu. Lalu kemudian saya teringat nih, apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya waktu misa malam Paskah itu. Wah jangan-jangan ini ya maksud Tuhan. Bukannya di paroki, tapi apakah di keuskupan maksud Tuhan? Lalu saya cerita kepada suami apa yang saya alami waktu doa di gereja itu, yang memang begitu lembut tapi begitu nempel di hati gitu ya. Lalu suami saya awalnya masih nggak setuju. Kemudian saya coba berdoa lagi. Cukup panjang prosesnya sampai akhirnya saya menerima, sampai akhirnya juga suami ya sedikit dengan berat hati juga mengizinkan saya gitu. Dan saya terima. Tapi sekarang ya puji Tuhan bisa berjalan dan suami juga mendukung seperti itu ya. Tapi secara umum kalau kita ngikutin Yohanes Salib, kita nggak usah terlalu terikat, nggak usah terlalu tergantung pada penglihatan, pada segala macam apa yang kita dengar, nubuat dan lain sebagainya. Itu ekstrimnya seperti itu ya. Karena Yohanes Salib itu mau kita mengikuti Tuhan itu sungguh-sungguh dengan penuh iman ya. Jadi dengan iman saja itu udah cukup sebenarnya. Kita nggak harus selalu dikasih tanda, nggak harus selalu yakin benar ini loh kehendak Tuhan baru kita mau melangkah. Tuhan juga mengatakan, pergilah maka aku menyertai engkau. Pergi dulu, lakukan dulu. Kadang-kadang sambil jalan kita akan semakin mengerti cara Tuhan membimbing kita. Kadang-kadang juga kita bisa salah ya dalam menafsirkan kehendak Tuhan. Kalaupun kita salah, tapi tidak punya maksud untuk menolak kehendak Tuhan, kita punya niat tulus untuk mengikuti kehendaknya, tapi mungkin kita belum mengerti, maka Tuhan juga akan mengembalikan kita ke jalan yang benar ya, mengembalikan kita pada kehendaknya. Jadi sambil jalan gitu. Nah, kita lihat sekarang melalui proses bagaimana caranya kita mengenali kemantapan hati kita. Pertama-tama kita taruh dulu suatu niat bahwa Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu apapun itu ya. Jadi kita mengenyampingkan keinginan kita, pikiran kita kesampingkan dulu. Kita kosong dulu ya. Yang penting Tuhan, aku mau mendengarkan Engkau, aku mau mengikutimu. Itu dulu. Nah ini kalau kita nggak rajin-rajin berdoa, kita nggak rajin deket sama Tuhan, kita nggak rajin baca firman Tuhan setiap hari, memang nggak mudah gitu. Tapi kalau kita udah semakin bertumbuh di dalam cinta kepada Tuhan, maka hal ini bisa kita lakukan ya, menyerahkan seluruh kehendak kita di dalam tangan Tuhan. Nah, informasi kita cari. Misalnya ada dua pilihan nih. Misalnya yang biasa umum dikasih contoh itu ada dua pilihan kerjaan. Misalnya kerjaan di kota A atau di B misalnya. Informasi kita cari dulu. Kalau di kota A plus minusnya apa, di kota B plus minusnya apa. Plus minus itu kalau kita orang rohani bukan hanya soal keuntungan materi, tapi juga secara rohani itu menumbuhkan saya enggak.
Apakah saya ada di lingkungan yang kondusif nggak untuk pertumbuhan iman saya? Itu juga termasuk dalam faktor-faktor yang kita pertimbangkan ketika kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Kemudian pelajari, bertanya serta membaca tanda batin. Pertama nih kita siapkan satu persatu kita lihat ya. Rela mengikuti kehendaknya, ini nomor satu. Yang kedua mencari fakta-fakta, ya situasinya dengan detail sejauh yang kita bisa. Nah ini akan menolong kita memutuskan dengan lebih tepat. Lalu tanda lahiriahnya jangan dilupakan. Ya, perhatikan juga 3 sumber bimbingan, misalnya kitab suci, ajaran gereja, status hidup. Kalau semuanya itu bertolak belakang dengan 3 sumber bimbingan ini, berarti itu kita bisa anggap sebagai suatu godaan, ya, atau tidak sesuai kehendak Tuhan. Kemudian kita membawa kepada Yesus semua pro dan kontra yang sudah kita tulis tadi. Jadi misalnya kota A plusnya apa, minusnya apa. Kota B plusnya apa, minusnya apa. Secara menyeluruh ya, tadi saya katakan ya, secara finansial mungkin, secara relasi dengan keluarga, secara rohani. Lalu kalau kita belum mateng, belum mantep, dua-duanya kayaknya masih sama kuatnya nih gitu ya, kita nggak bisa memutuskan, kita selalu bisa bawa kepada Yesus. Ceritakan kepada Yesus segala macam kekhawatiran kita, kalau di A bagaimana, kalau di B bagaimana, dan kita mohon rahmat untuk memutuskan secara tepat. Setelah itu kita tinggal hening di hadirat Tuhan untuk mendengarkan. Biasanya Tuhan bisa memberikan kepada kita suatu pengertian-pengertian ya, suatu pencerahan. Nah itu bisa menolong kita. Membaca tanda batin. Kalau keputusan kita itu sesuai kehendaknya, maka di situ akan ada damai, ada terang ya, ada kasih yang mengalir dari hati kita. Nah melalui tanda itu Roh mau berkata, itulah kehendakku. Kalau yang kita putuskan, kalau aku di A, kita coba bayangkan seperti apa sih ya kondisinya. Kalau ada damai, iya sepertinya damai ya di sini. Bolehlah kita putuskan kalau kita semakin mantap ya. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai kehendak Tuhan, maka di dalam hati kita akan ada rasa yang negatif ya. Kita merasa khawatir, tidak tenang, takut, dan segan. Melalui tanda Roh itu, Roh mau mengatakan bukan itu yang aku kehendaki. Tapi seringkali kita digelapkan juga oleh perasaan senang dan tidak senang. Ya, ada prasangka, ketakutan, ambisi, tekanan sosial, dan godaan. Jadi cukup kompleks juga ya. Makanya sangat penting untuk kita tuh menenangkan hati, menenangkan batin kita, melepaskan semua ini dulu, supaya apa yang menjadi murni kehendak Tuhan itu lebih mudah kita tangkap. Makanya doa batin itu sangat menolong kita. Kita perlu bertekun di dalam doa. Nah untuk keputusan yang penting, kita perlu mengulangi sampai mengalami sungguh-sungguh kemantapan hati. Kita terus berdoa, boleh juga bertanya kepada orang. Jadi bisa lewat proses dia doa, lewat orang lain juga yang kita percaya, ya itu juga bisa menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, mengenai tanda, kadang-kadang kita minta tanda di awal, itu nggak benar ya. Misalnya, Tuhan kalau saya buka kitab suci, nanti yang pas kebuka inilah yang menjadi kehendakmu. Loh, kalau kita buka yang nggak tepat, biasanya kita nyari lagi sampai yang tepat ya. Berarti kan apa yang menjadi kehendak kita ya, bukan kehendak Tuhan. Nah, cara-cara seperti ini perlu kita hindari. Atau mungkin kita pakai koin, pokoknya Tuhan kalau gambar ini A, kalau gambar ini B, ya itu namanya orang yang malas untuk mengikuti proses ya. Bila ada dorongan batin, kita sudah mantep di A, kita boleh ngomong, ya Tuhan kalau memang ini benar dan sesuai dengan kehendak-Mu ya, tetapi lewat proses yang sudah kita lewati, kita sudah mengalami kemantapan hati untuk memilih A, maka kita boleh minta tanda sebagai penegasan saja. Kalau memang kehendak-Mu di A, maka semua halangan-halangan kiranya Tuhan Engkau yang menyingkirkan dan berilah aku kelancaran. Jadi di situ kita bisa semakin mantap. Tanda hanya untuk menegaskan atau memberikan kita kemantapan hati. Nah yang terakhir itu tadi kan untuk pribadi, ya keputusan pribadi. Nah sekarang bagaimana kalau kita mau mengenali kehendak Allah di dalam komunitas? Kita mengulangi proses yang sama ya. Semangatnya pasti dalam cinta, kerendahan hati, dan kerelaan mengikuti kehendak Tuhan. Lalu kita perlu juga merefleksikan, apakah aku ini netral enggak? Apakah aku ini memihak kelompok tertentu enggak? Apakah di dalam aku
pengen mengikuti kehendak Tuhan itu masih ada rasa persaingan, kecurigaan, dan seterusnya. Apakah aku masih terfokus pada kepentingan-kepentingan tertentu dan bukan kepada kepentingan yang komunitas secara umum untuk kebaikan komunitas, ya? Masih ada ambisi-ambisi enggak? Nah, ini bahaya-bahaya yang perlu kita refleksikan. Nah, sikap yang tepat itu jujur, rela, mencari dan mengikuti kehendak Tuhan dan menghargai serta percaya. Ini yang perlu kita tumbuhkan. Nah, langkah-langkahnya, anggota kelompok itu berdoa benar-benar sampai rela menerima kehendak Allah. Ini juga sama dengan proses kita, proses untuk mengenali kehendak Tuhan untuk kepentingan keputusan pribadi. Kemudian mencari informasi, sama dengan proses yang tadi. Kemudian dengarkanlah Allah dalam hening dan kenalilah tanda-tanda batin dan lahiriah. Prosesnya juga sama dengan tadi, ya. Kemudian di sini yang berbeda, nomor 4, masing-masing mengungkapkan pendapat mereka bagaimana tadi di dalam doa. Apa yang menjadi kira-kira menurut Anda itu menjadi kemantapan hatimu, ya, itu disampaikan di dalam kelompok. Lalu setelah masing-masing menyampaikan, di situ kan nanti akan ada arahnya. Di mana sih kesepakatan yang bisa kita ambil? Apa kesepakatan kita? Bila belum ada kesepakatan, berarti kita perlu mengulangi kembali proses tersebut. Mungkin ada informasi yang belum lengkap. Mungkin kita masing-masing juga perlu memurnikan lagi motivasi kita. Atau mungkin kita butuh waktu doa lebih banyak untuk mendengarkan kehendaknya. Nah, jadi proses ini dapat diulangi sampai kita menemukan kesepakatan. Nanti, bagaimana kita tahu pasti bahwa itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu dari buahnya, ya, dari hasilnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama ini bisa menjadi bekal, ya, buat kita di dalam memutuskan ketika ada hal-hal yang tidak kita pahami, ada hal-hal yang sama-sama baik yang kita masih bingung yang mana menjadi kehendak Tuhan.